Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian tetap sehat dan masih tetap semangat. Jumpa lagi dengan Bu Marni. Kali ini kita masih di tema 5, yaitu pengalamanku, dan subtema 3, yaitu tentang pengalamanku di tempat bermain. Baiklah, pengalamanku di tempat bermain. Aku senang bermain di taman bermain. Ada banyak teman-teman di sana. Aku bermain sepatu roda. Aku bermain lompat tali. Banyak pengalaman menarik saat bermain. Aku biasa menceritakan pengalaman menarik kepada teman dan kedua orang tuaku. Nah, anak soleh dan soleh pasti sering ya bercerita tentang pengalaman bermain kepada ayah dan bunda atau kakak. Nah, di dalam permainan kita sering mengakibatkan teman terjatuh. Maksudnya maksud ibu tidak sengaja ya. Di dalam permainan bersama teman-teman terkadang kita sering tidak sengaja mengakibatkan teman kita terjatuh. Nah, disitulah saatnya kita menggunakan ungkapan permintaan maaf kepada teman. Contohnya seperti apa? Maaf teman, aku tidak sengaja membuatmu jadi terjatuh. Kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya, yaitu kata-kata yang sopan, yaitu menggunakan kata maaf, gitu ya. Nah, di sini anak soleh dan soleha perhatikan halaman 99. Di sini ada sebuah gambar, yaitu anak-anak sedang bermain di halaman di rumahnya. Salah satu anak ada yang terjatuh dan terluka. Nah, buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar tersebut. Oke. Kemudian di Ayo Mencoba. Di Ayo Mencoba yaitu ada percakapan antara Ana dan Melanie. Nah, ketika bermain petak umpet, Ana tidak sengaja menabrak Melanie saat berlari. Melanie pun terjatuh. Ana, maafkan aku Melanie, aku tidak sengaja menabrakmu. Kemudian Melanie menjawab, tidak apa-apa Ana. Kemudian Ana, apakah kamu terluka? Jawab Melanie, tidak, aku baik-baik saja. Kemudian Ana, syukurlah, maukah kamu ikut bermain petak umpet? Kemudian Melanie, oh maaf, aku hendak membeli minuman di kantin. Kemudian Ana, baiklah. Di sini percakapan antara Ana dan Melanie. Kemudian di halaman 102 yaitu tentang mengamati menggunakan ukuran panjang. Di sini ada gambar sebuah panjang balok. Nah, di sini ada panjang balok itu diukur oleh Ahmad dan panjangnya ternyata 12 cm. Ini satuannya kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang satuan cm dan meter. Anak soleh dan soleha pasti sudah paham ya, sudah mengerti bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian di Ayo Berlatih, anak soleh dan soleha diminta untuk mengerjakan soal ya, soal tentang ya panjang kayu 200 cm. 200 cm sama dengan titik-titik meter ya, 200 cm diubah menjadi meter. Kita sudah memahami sebelumnya, yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Ini bisa dibalik ya, 200 cm sama dengan ya pintar 2 meter. Kemudian panjang tiang bendera 3 meter. 3 meter sama dengan berapa centimeter? Ya pintar 300 cm. Kemudian panjang tali 500 cm. Panjang tali tersebut sama dengan berapa meter? 500 cm sama dengan 5 meter. Pintar.
Nah, panjang halaman rumah 700 cm. 700 cm sama dengan titik-titik meter. 700 cm sama dengan 7 meter. Pintar, hebat. Kemudian panjang ruang kelas adalah 10 meter. 10 meter sama dengan berapa centimeter? Ya, hebat. 1000 cm. Oke. Kita berlanjut di ayo mencoba, yaitu mengukur panjang. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar yaitu papan tulis, ada gambar pensil, ada gambar bangku panjang atau kursi panjang, kemudian gambar tas, kemudian gambar beberapa pensil dan tempat pensil, kemudian gambar buku tulis ketika dibuka. Anak soleh dan soleha diminta untuk mengukur dengan menggunakan penggaris. Ya, ukurlah benda-benda berikut dari yang paling panjang. Kemudian kalian mengurutkan mana yang paling panjang. Ya. Oke. Di pembelajaran 2 yaitu ayo mencoba membaca. Ini seperti yang tadi ya, yaitu menggunakan permintaan maaf seperti yang dicontohkan Ana dan Melani. Lanjut di ayo membaca, yaitu mempraktekkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Anak soleh dan soleha sudah mengerti ya, musyawarah itu adalah salah satu contoh sikap pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat. Pintar. Sila keempat yaitu berbunyi apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini anak soleh dan soleha diminta untuk menuliskan bunyi sila keempat Pancasila dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini Ibu beri contoh menulis dengan huruf tegak bersambung seperti kalimat hari ini hujan turun. Nah, kita menulis menggunakan buku yang sudah ada garis-garisnya ya. Itu kita lihat yaitu di baris kolom ke-3. Kita mulai untuk menulisnya. Hari ini hujan turun ya, ketika H itu panjang ke atas ya, penuh ke atas. Kemudian A, R dan I itu cuman satu kolom penuh baris. Kemudian di H kembali naik ya. Insya Allah kalian semua sudah pernah belajar di kelas 1 ya. Dan J itu turun sampai bawah. Nah, kalian juga bisa melihat contoh di contoh-contoh yang lain, yaitu tentang huruf tegak bersambung. Ibu yakin anak soleh dan soleha bisa mengerjakannya dengan baik. Ibu harap tolong bersabar ya, yang penting kalian bisa mengerjakannya. Selamat mencoba, yaitu menuliskan bunyi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Nah, demikianlah anak soleh dan soleha pembelajaran dari Ibu di tema 5 subtema 3 kali ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari Ibu pribadi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membacakan pantun ya, yaitu rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.